Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi belajar matematika, jangan lupa bahagia bersama Rini Indarwati. Kali ini kita akan membicarakan tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengubah bentuk pecahan, bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Karena pada hakikatnya bentuk pangkat pecahan itu sama dengan bentuk akar. Gitu ya. Yang kedua, kalian dapat mengoperasikan bilangan berpangkat pecahan. Oke, bentuk akar adalah bilangan yang terdapat dalam tanda seperti centrang yang disebut sebagai tanda akar. Contoh bilangan irasional di dalam bentuk akar itu misalnya akar 2, akar 3, akar 6, akar 7. Kenapa Bu akar 4 bukan? Kenapa akar 9 bukan? Karena akar 9 itu sama dengan 3, akar 4 itu sama dengan 2, akar 25 sama dengan 5. Yang 2, 4, 5 itu adalah bilangan rasional. Jadi mereka bukan dalam bentuk akar. Gitu ya. Nah, simbol akar pertama kali dikenalkan oleh matematikawan asal Jerman yang bernama Christoph Rudolph. Di dalam bukunya yang berjudul Die Cos, simbol tersebut dipilih karena mirip dengan huruf R yang diambil dari kata radix yang dari bahasa Latin artinya akar pangkat 2. Gitu ya. Bentuk akar bisa dituliskan dalam bentuk pangkat dengan bilangan eksponennya berupa pecahan. Ya, bentuk akar itu sama dengan bilangan pangkat atau bentuk pangkat yang bilangan eksponennya berupa pecahan. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa uraian, nanti kalian bisa menyimpulkan suatu rumusnya. Yang pertama, kalau saya punya akar 9 kali 4, 9 kali 4-nya di dalam akar ya, itu 9 kali 4-nya dikalikan jadi akar 36, itu sama dengan 6. Gitu kan? Yang sebelah kanan, kalau ada akar 9 kali akar 4, itu saya pisah nih akar 9-nya dengan akar 4. Ternyata akar 9-nya 3, akar 4-nya 2. Ternyata sama dengan 6 juga. Jadi bisa saya simpulkan bahwa akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Di mana A dan B itu lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke, berikutnya uraian yang kedua. Nah, uraian yang kedua, ketiga, dan keempat sampai kelima itu hampir sama. Jadi nanti bisa saya uraikan, saya jelaskan nggak semua. Seperti nomor yang uraian 2. 5 itu sama dengan akar 5 pangkat 2. Kenapa Bu kok bisa sama sih 5 dengan akar 5 pangkat 2? Ya sama. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 berapa? 25. Akar 25 berapa? 5. Jadi sama ya, 5 sama dengan akar 5 pangkat 2. Gitu ya, ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, 5 itu sama dengan 5 pangkat 1. Karena memang 5 pangkat 1 itu biasanya ditulis ya 5 aja ya. Pangkatnya nggak ditulis. Nah, akar 5 pangkat 2 itu bisa saya tulis menjadi akar 5 kali 5. Tadi di uraian pertama bisa saya pisah menjadi akar 5 kali akar 5. Begitu juga yang ini, 5 pangkat 1. Itu 1 itu penjumlahan dari setengah plus setengah, ya kan? Setengah ditambah setengah itu kan hasilnya 1. Jadi bisa saya tulis 1 itu setengah ditambah setengah. Jadi 5 pangkat setengah ditambah setengah. Atau dituliskan menjadi 5 pangkat setengah kali 5 pangkat setengah. Jadi kalau begitu akar 5 sama dengan 5 pangkat setengah. Gitu ya. Uraian ketiga sama persis dengan angka 5. Ya. 3, ini yang 5 saya ganti 3. Begitu juga di sini 5, 3. Sama, urut-urutannya sama, sehingga akar 3 sama dengan 3 pangkat setengah. Gitu ya nak ya? Bisa ya nak ya? Dah jelas itu 2. Nah, sekarang berikutnya uraian 4 dan uraian 5. Sama juga. 2 diperoleh dari akar 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4.
akar 4 adalah 2. Seperti tadi ya nak ya. Nah, jadi akar 2 kali 2. Karena 2 pangkat 2 kan 2 kali 2. Nah, ini bisa saya pisah seperti uraian yang pertama tadi. Menjadi akar 2 kali akar 2. Begitu juga yang sebelah kanan. Persis dengan yang uraian 3. 1 itu setengah ditambah setengah. Jadi setengah tambah setengah sama dengan 1. Bisa dinyatakan dalam 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah. Kesimpulannya, akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah. Nah, tadi bilangan semua, sekarang bilangannya saya ganti A. Jadi sebuah rumus. A sama dengan akar A pangkat 2. Menjadi akar A kali A. Menjadi akar A kali akar A. Begitu juga di sini. A bisa dituliskan menjadi A pangkat 1. A pangkat 1 bisa dituliskan menjadi A pangkat setengah kali, tambah setengah. Menjadi A pangkat setengah kali dinyatakan dalam A pangkat setengah kali A pangkat setengah. Jadi kesimpulannya akar A sama dengan A pangkat setengah. Bisa ya? Oke, berikutnya. Nah, nih. 2 pangkat 2 bisa saya nyatakan menjadi akar 3 dari 2 pangkat 6. Gitu kan? Nah, 2 pangkat 6 saya pecah menjadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, kalikan 2 pangkat 2. Gitu ya. Bisa saya pecah lagi menjadi akar, nih, akar 3 dari 2 pangkat 2 kali akar 3 dari 2 pangkat 2, akar 3 dari 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, yang sebelah kanan, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 6 per 3. 2 kan sama dengan 6 per 3. Jadi 6 per 3 itu bisa saya pecah lagi menjadi 2 per 3, 2 per 3, 2 per 3. Nah, dinyatakan dalam 2 pangkat 2 per 3, dinyatakan dalam kalikan 2 pangkat 2 per 3 dan seterusnya. Nah, yang tadinya bilangan saya ganti A. Ya, saya ganti A. Kesimpulannya di sini kalau begitu A ini akar 3 dari A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini saya ganti N dan M. Jadi akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dengan ketentuan N-nya tidak boleh 0. Oke? Sip. Berikutnya, nah. Akar 6 4 per 4. Oh, oke. Seperti yang uraian pertama tadi. Kalau pertama tadi perkalian, ini pembagian. Akar 6 4 dibagi 4 itu akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Gitu juga di sini. Akar 6 4 dibagi akar 4. Akar 6 4 berapa? 8. Akar 4 berapa? 2. Jadi sama dengan 4. Ternyata sama. Sehingga akar A per B sama dengan akar A per akar B. A dan B tidak boleh negatif atau A dan B lebih besar atau sama dengan 0. Oke? Sudah sangat jelas sekali. Nah, sekarang contohnya. Contoh soalnya. Kalau saya punya bilangan 7 pangkat 3 per 2, gitu ya. 7 pangkat 3 per 2, dengan melihat sifat-sifat yang tadi, ya kan? Kalau ada A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M, gitu kan? Sama dengan itu, maka 7 pangkat 3 per 2 jadi berapa? Akar 2 dari 7 pangkat 3. Nah, karena ini 2, biasanya memang nggak ditulis. Ya, kalau bilangannya di akar di sini ini 2, ini nggak ditulis. Jadi hanya akar 7 pangkat 3. Oke, bisa ya? Sekarang yang kedua, soal yang kedua. Akar 48 dikurangi akar 12 ditambah akar 27. Akar 48 bisa saya pecah menjadi akar 16 kali 3. Akar 12 bisa saya pecah menjadi 4 kali 3. Akar 27 bisa saya pecah menjadi berapa? Nah, maaf, ini tadi mana? Oke, maaf. Nah, yang ini ya tadi. Akar 27 bisa saya pecah menjadi 9 kali 3. Jadi, akar 16 itu 4.
Jadi 4 akar 3, akar 4 itu 2, jadi min 2 akar 3, ditambah akar 9, 3, jadi 3 akar 3. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Kamu bayangkan bahwa yang tadi, yang mana tadi? Nah, maaf nih, bolak-balik. Nah, yang akar 3 ini saya anggap misalnya 1 apel misalnya. Jadi 4 apel min 2 apel ditambah 3 apel. Jadi berapa apel? 5 apel. Apel tadi kan akar 3. Ganti lagi jadi akar 3. 5 akar 3. Gampang ya? Sekarang yang nomor 3. 4 akar 10 dikalikan akar 2. 10 dikalikan 2 berapa? 20, Bu. Oke, jadi 4 akar 20. 4 akar 20 itu bisa diganti menjadi akar 4 kali 5. Akar 4 berapa? 2. Akar 5 tetap aja ya, karena dalam bentuk akar. Jadi 4 kali 2 kali akar 5 atau 8 akar 5. Sekarang yang terakhir, soal yang terakhir. Bukan akar, pangkat, sorry. 16 pangkat 5 per 12. 16 bisa diubah menjadi 2 pangkat 4. Oke. Dipangkatkan lagi 5 per 12. Jadi 4 kali 5 per 12. Menjadi berapa? Menjadi 2 pangkat 5 per 3. Bu, bisa langsung dalam bentuk akar? Oh enggak, bisa diuraikan dulu. 2 pangkat 5 per 3 itu adalah 2 pangkat 3 per 3 ditambah 2 per 3. Bisa menjadi 3 per 3 itu kan 1. Jadi menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 per 3. Nah, yang ini 2 pangkat 2 per 3 diubah menjadi dalam bentuk akar. Bisa ya? Sip. 4 soal sudah terlewati. Oke. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Ada 5 kesimpulan yang bisa kalian pahami. Ada 5 ya di sini. Tadi dari uraian itu bisa disimpulkan menjadi 5. Ya, bisa dibaca di situ. Akar A pangkat 2 itu sama dengan A, akar A, dan seterusnya. Bisa ya, Nak ya? Oke. Nah, kalau sudah, kalian nanti boleh mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya hanya 2. Nah, ini nomor 1, ABCDE. Yang nomor 2 juga ABCDE. Silahkan sambil kalian belajar sambil berlatih. Oke. Sekiranya itu dulu yang dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Selamat belajar dan berlatih. Salam sehat dan bahagia buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.